iPhone 14 ini udah rilis kemarin nih guys. Nah, buat mereka yang nggak mempermasalahkan dana, tentu nggak ada masalah untuk beli iPhone seri terbaru seperti iPhone 14 series. Hanya aja, ada sebagian orang yang punya dana terbatas, mereka ini akan berpikir banyak untuk membeli sebuah ponsel yang harganya bisa setara dengan satu motor baru. Mereka ini adalah yang sensitif dengan dana tapi punya keinginan untuk punya produk Apple. Ya pertimbangan buat mereka adalah ya seperti membeli iPhone seri yang sebelumnya yang biasanya udah turun harga. Ya karena itu buat mereka yang dananya tidak terlalu tinggi tapi mendambakan pengen punya iPhone, gak ada salahnya juga membeli iPhone seri keluaran lama. Contohnya yaitu iPhone 11 series. Selain karena spesifikasinya yang bikin penggunanya mendadak jadi fotografer handal, iPhone seringkali dianggap sebagai sebuah status simbol. Tidak sedikit orang yang berbondong-bondong ingin memiliki salah satu dari iPhone series, bahkan sempat jadi ada tren jasa pengambilan screenshot di iPhone. Ini agar pelanggannya ini bisa flexing pakai iPhone meski dia sendiri itu nggak punya barangnya. Jadi gokil banget sih. Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli iPhone 11 yang dirilis pada tahun 2019. Biasanya, keluaran lama punya harga yang relatif lebih murah dibandingkan keluaran yang terbaru. Apalagi kehadiran iPhone 14 akan membuat harga dari iPhone 11 series semakin murah lagi. Namun, membeli HP keluaran lama tentu juga ada konsekuensinya tersendiri guys. Apakah iPhone 11 ini masih layak untuk dipakai di tahun 2023? Apakah desain, kemudian spesifikasi, dan kameranya masih sesuai dengan standar tahun depan? Untuk menjawabnya, aku akan merangkum beberapa alasan kenapa iPhone 11 ini masih worth it buat dibeli di tahun 2023. iPhone 11 merupakan ponsel keluaran tahun 2019. Namun, sebagaimana ponsel flagship pada umumnya, iPhone memang sudah dirancang agar fitur dan spesifikasinya tetap relevan hingga tahun-tahun berikutnya. Inilah beberapa hal yang membuat iPhone 11 ini masih layak dimiliki di tahun 2023. Desain bodi yang masih relevan. Seri iPhone jarang mengalami perbaruan desain yang signifikan setiap tahunnya. Tampaknya Apple menganut prinsip kalau nggak rusak, ya nggak usah diperbaiki. Yang artinya selama desain bodi mereka tetap disukai dan tetap laku nih di masyarakat, maka nggak perlu ada perubahan yang terlalu banyak di berbagai sisi. Kayak contohnya iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 ini sama-sama gunain poni panjang di layarnya untuk menampung sensor kamera selfie. Bedanya, panjang poni pada iPhone 13 ini sedikit mengecil sehingga sanggup tampilin layar yang lebih luas lagi. Nah, desain ini tuh berubah di iPhone 14 kemarin di mana itu menggunakan yang namanya Dynamic Island dan ini merupakan tren terbaru lagi nih guys. Tapi nggak masalah karena memang iPhone 11 ini itu desainnya masih mirip-mirip dengan seri-seri iPhone setelahnya seperti iPhone 12 dan iPhone 13 yang artinya ini nggak ketinggalan zaman. Performa chipset masih jadi salah satu yang terbaik. Selain punya desain yang kekinian, kalian juga harus pastiin bahwa performa ponsel itu masih relevan di tahun 2023 atau di tahun depan. iPhone 11 ini yang di-chipseti dengan Apple A13 Bionic, apakah performanya ini akan sepadan dengan HP-HP flagship yang akan dirilis di tahun depan? Kalau misalnya dibandingin dengan iPhone 13 atau iPhone 14, jelas iPhone 11 ini ketinggalan ya, karena kedua chipset itu mempunyai selisih beberapa generasi yang berarti iPhone terbaru itu mempunyai performa yang lebih baik dibandingkan iPhone 11. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan menggunakan spesifikasi itu semaksimal mungkin? Kalau menurut aku sendiri dan menurut pengalaman pribadi aku menggunakan sebuah smartphone, kita itu paling cuman menggunakan katakanlah 60-70% dari performa smartphone tersebut. Jarang ada orang yang setiap harinya itu menggunakan smartphone dengan kapasitas 100% dari spesifikasinya. Atau kalau enggak ya si developernya sendiri itu yang biasanya menggunakan performa dari sebuah smartphone dengan full loadnya. Nah, balik lagi, Apple A13 Bionic sendiri ini merupakan chipset berbasis sistem ARM 64-bit yang dia ini kalau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk bermain game, bahkan untuk game-game yang ada
di tahun 2022 ini, di tahun-tahun akhir ini, itu masih sangat mumpuni dan aku bisa jamin untuk di tahun depan itu masih bisa untuk melahap game-game yang akan rilis di tahun depan. Apalagi Apple A13 Bionic ini juga punya neural engine yang terdedicated yang terdiri atas 8 core. Nah, ini menurut aku ini akan ngebantu banget buat kalian yang hobinya main game ataupun juga ngedit-ngedit video di smartphone, ini akan cukup oke ya. Alasan yang ketiga adalah harga yang sudah turun cukup drastis. Kita udah tahu selayak apa performa iPhone 11 di tahun depan. Kemudian kelayakan tersebut tentu harus dibandingkan dengan harganya juga. Nggak fair kalau misalnya kita cuman ngebahas tentang spek-speknya aja tapi kita nggak ngebahas harganya. Nah, karena nyatanya tidak semua smartphone itu memiliki rasio price to performance yang baik. Nah, iPhone 11 ini punya kinerja yang setara dengan smartphone harganya yang 6-7 jutaan di tahun 2022 ini. Nah, untuk harganya sendiri, iPhone 11 ini sekarang sudah dibanderol di harga 5-6 jutaan aja guys. Dan ditaksir nanti kalau misalnya udah di pertengahan tahun 2023, itu range harganya bisa turun di 4-5 jutaan aja. Itu kalau misalnya pengaruh-pengaruh seperti perang dunia dan lain-lain itu nggak ada ya, atau kita katakanlah kondisi perekonomian stabil, itu akan menuju ke sana. Jadi buat kalian yang punya budget di range harga 4-6 jutaan, ada baiknya untuk mempertimbangkan iPhone 11 ini guys. Kemudian alasan yang keempat adalah kemampuan kameranya yang tetap nyaris ini nggak terkalahkan. iPhone 11 udah terbukti punya kemampuan performa yang sesuai dengan harganya, tapi alasan mayoritas orang untuk membeli iPhone selain untuk gengsi yaitu adalah kemampuan kameranya yang sangat handal. iPhone 11 sendiri hadir dengan konfigurasi dual kamera di bagian belakang, yaitu dengan kamera utama 12 megapiksel dengan aperture f1.8 dengan focal length 26 mm pada ukuran sensor 1/2,55 inch. Bersama dengan kamera ini terdapat fitur dual pixel PDAF dan juga OIS. Pada kamera kedua itu tersemat kamera ultra wide dengan resolusi 12 megapiksel, aperture f2.4 dengan focal length 13 mm dan ukuran sensornya sama. Kemampuan perekamannya di kamera bagian belakang ini mendukung hingga resolusi 4K dengan frame rate di 60 fps, which is perekaman 4K di 60 fps ini tentunya di tahun 2023 itu akan menjadi standar video baru, di mana sekarang ini standar video udah makin ke up ya, yang dulunya ini full HD 60 fps 30 fps ya awalnya. Sekarang ini udah rata-rata creator atau content creator itu sudah upscale ke 4K semua untuk konten-konten di YouTube misalnya. Nah, tentu aja di samping dengan kapabilitas kameranya ini bisa merekam di resolusi 4K, dia juga punya fitur stabilisasi gyro AIS agar videonya itu tetap stabil. Apple emang nggak pernah gebor-geborin tentang resolusi kamera kayak misalnya mayoritas flagship Android. Jadi ya jangan heran kalau misalnya kalian hanya menemukan resolusi-resolusi kayak 12 megapiksel di smartphone besutan Apple ini. Nah, pada bagian depannya iPhone 11 ini juga hadir dengan kamera 12 megapiksel juga dengan aperture f2.2 dan ini merupakan kamera yang cukup standar dan udah bagus kalau misalnya kita gunakan untuk selfie dan juga untuk meeting online misalnya. Apalagi di kamera depan ini juga sudah mendukung portrait mode, jadi gambar yang dihasilkan ketika kita ngetek foto itu bakalan lebih bagus. Alasan yang kelima adalah masa dukungan update software yang masih panjang. Salah satu masalah yang dihadapi ketika kita membeli smartphone keluaran lama adalah masa update sistem operasinya. HP keluaran lama biasanya nggak punya masa update yang selama kalau misalnya kita beli smartphone baru. Lalu iPhone 11 ini punya masa update hingga kapan nih? Well, baik iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 ini sama-sama punya masa update selama 6 tahun sejak perilisannya. Jadi kalau misalnya kalian beli iPhone 11 ini sekarang, katakanlah let's say di tahun 2023, which is 2023 ini
Kalau misalnya kita hitung dari tahun 2019, artinya 2020, 2021, 2022, 2023, udah berjalan 4 tahun, kalian masih punya stok 2 tahun lagi untuk mendapatkan update iOS terbaru. Dan menurut aku, 2 tahun itu adalah masa-masa yang kalau bisa aku bilang, kalian pakai smartphone itu udah saatnya untuk upgrade lagi. Katakanlah misalnya kalian beli iPhone 11 di tahun 2023, katakanlah di tahun 2025 itu biasanya iPhone 11 itu udah ketinggalan zaman, jadi kalian harus upgrade lagi gitu. Jadi gak masalah kalau misalnya kalian beli iPhone 11 di tahun ini, itu jangka update-nya akan cukup untuk kalian sebelum ganti ke smartphone terbaru. Nah, kelima alasan tadi adalah beberapa alasan yang membuat aku ngerekomendasiin iPhone 11 untuk teman-teman beli di tahun 2023. Mungkin masih banyak alasan-alasan lain yang bikin iPhone 11 ini makin worth it untuk dibeli di tahun 2023. Nah, aku pengen kalian itu ngasih beberapa alasan atau katakanlah satu alasan aja kenapa iPhone 11 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2023. Kalian langsung komen aja di bawah, dan komen kalian ini pastinya tentunya akan membantu teman-teman lain yang memang sudah ada rencana untuk membeli iPhone 11 di tahun 2023. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai, terima kasih. Jangan lupa klik like dulu dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat, saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di episode smartphone iPhone lawas yang masih worth it selanjutnya.